Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya, nikmat sehat, Islam, dan kesempatan kita berkumpul di majlis ini yang Allah berkahi. Jemaah sekalian yang insya Allah rahmati, izinkanlah kami membacakan hadis Nabi yang bertema salat sebagai penghibur atau penghias hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'ainil li fi shalah," dan telah dijadikan penghibur atau penghias hati pada salat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Isi kandungan hadis: 1. Betapa indah dan agungnya komunikasi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah komunikasi luar biasa yang mampu menimbulkan ketenangan hati, ketentraman hidup, dan kedamaian jiwa. 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi hati yang resah tidak berkembang ke hal-hal yang negatif yang diinginkan, yakni dengan mengerjakan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. 3. Salat dapat menenangkan hati, pikiran, dan jiwa yang gundah, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir. Sebab dalam salat seseorang sejatinya tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani atau jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. 4. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Asrar As-Salah mengatakan, dalam salat hati dan raga seorang hamba bersama-sama menghadap Allah. Seluruh sebagian tubuhnya bergerak menunjukkan kerendahan diri sebagai hamba, sementara hatinya terhubung kepadanya. Karena itu semua bagian tubuh dan hati yang salat akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Ketika seorang tenggelam dalam salatnya, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa dengan penuh harapan, hati pun menjadi tentram, dada menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, fisik pun segar kembali. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, bila kedatangan masalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat. Hadis Ahmad dalam Al-Musnad dan Abu Daud. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud ayat 114. 2. Allah berfirman, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang.
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf ayat 205. 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung." Quran surat Al-Hajj ayat 77. Dan Allah berfirman, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Quran surat Al-Ma'arij ayat 35 sampai 36. Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Sebelum menutup majlis kita, marilah kita panjatkan doa kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muhsinin, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh dan umat muslim dan muslimat. Ampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, segala ataupun tidak disengaja. Diberikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dalam perjuangan Islam. Berikan kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Berikan keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.